Insyaallah besok malam nisfu Sya'ban. Sudah barang tentu malam nisfu Sya'ban menjadi malam, kalau sudut pandang kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka malam Sya'ban ini malam yang sangat mulia. Karena apa? Karena bulan Sya'ban itu satu-satunya bulan yang diaku sebagai bulannya Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Rasulullah sudah barang tentu mengandung satu pembelajaran, mengandung satu hikmah agar kita semua bisa mengambil kebenaran di balik Rasulullah memberikan pengakuan terhadap bulan. Secara umum bahwa sebenarnya yang ada itu adalah supaya kita punya target pencapaian, dengan dasar bahwa yang memberikan kekuatan atau sampainya pada sebuah pencapaian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu memuliakan waktu, Allah memuliakan tempat, Allah memuliakan Rasul, Allah memuliakan apapun termasuk bulan ini, supaya kita menjadikan apa yang dimuliakan Allah ini menjadi sebuah pencapaian. Jadi wilayah kita sebagai hamba ini hanya dimotivasi, punya orientasi sebagai ukuran pencapaian. Saya ulangi lagi, atas dasar bahwa yang menyampaikan kepada pencapaian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas tentang yang berkaitan dengan Sya'ban, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan bulan sudah barang tentu sama, karena ciptaannya Allah. Kalau Allah yang menciptakan berarti semua sama, karena Allah yang menciptakan. Sehingga harus kita pahami dalam memuliakan sesuatu bukan berarti yang lain gak mulia, karena sebenarnya Allah yang ciptakan. Bulan Muharram itu Allah yang ciptakan, bulan Syawal itu juga Allah yang menciptakan. Kalau yang menciptakan itu Allah, berarti kan sama kedudukannya, ciptanya Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian dari 12 bulan itu dimuliakan 4 bulan? Nah, ini tanggapannya jangan kemudian bulan 4 ini mulia tapi bulan yang lain tidak mulia. Ini yang kemudian akhirnya kita membeda-bedakan. 12 bulan itu sama. Saya juga pernah menyampaikan, siang dan malam itu sama-sama ciptanya Allah. Ya, jadi sama-sama ciptanya Allah. Dan kalau kita ibadah di siang hari, yang kita sembah juga Allah dengan Asmaul Husnanya. Kalau kita nyembah di malam hari, itu juga Allah dengan Asmaul Husnanya. Gak berubah. Jadi gak ada Allah lebih mulia di malam hari ketimbang siang hari, gak ada, sama. Tapi kita gak boleh ingkar bahwa malam lebih mulia daripada siang. Nah, itu tanggapannya harus bagaimana caranya? Bahwa Sya'ban itu lebih mulia ketimbang bulan yang lain kalau kita sudut pandangnya Rasulullah. Kenapa? Karena dalam Al-Quran Arba'atul Hurum itu Sya'ban gak masuk. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kalau diurut dari bulan pertama Muharram, nanti bulan ke-7 itu ada bulan Rajab. Ramadan pun gak masuk kepada bulan hurum. Di Muharram, Rajab, Dzulqa'dah itu setelah Syawal. Jadi bulan antara Syawal dengan Dzulhijjah, namanya Dzulqa'dah. Nanti Dzulhijjahnya penutup. Tapi Rasulullah mengakui bahwa Sya'ban itu bulanku. Sampai tidak ada bulan yang dikuasai Rasulullah full 1 bulan
yang sunnah kecuali bulan Sya'ban. Karena Rasulullah, katanya Sayyidah Aisyah, ada Rasulullah itu yasumu syahraini mutatabi'ain. Kalau sudah bulan Sya'ban, Rasulullah itu puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulannya di bulan Sya'ban, 1 bulannya di bulan Ramadan. Tidak ada bulan yang dipuasai Rasulullah 1 bulan full kecuali Sya'ban. Karena gembira Rasulullah di bulan Sya'ban ini, makanya diaku sebagai bulan. Lah bulan Sya'ban ini dengan Kanjeng Nabi sudah disifati syahru Sya'ban, syahrun yaghfulu anhun nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang ternyata manusia banyak yang melalaikan. Akeh kailingi. Kenapa? Baina Rajab wa Ramadan, karena letaknya Sya'ban antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Hingar-bingar kalau bulan Rajab untuk memperingati Isra Mi'raj, bulan Ramadan hingar-bingar karena kita puasa, macam-macam ibadah kita amalkan. Di Sya'ban kayak gak ada apa-apa. Makanya Rasulullah menyampaikan bulan Sya'ban itu bulan yang dilalaikan banyak manusia. Itu dulu itu sudah disampaikan itu. Sak gurunge ana corona wis ngono itu lho. Omongane corona nambah gak direken. Tak direken. Jadi kalau digabungkan dengan apa yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyampaikan orang yang bertakwa itu akan Allah berikan baginya jalan keluar, maka berarti target pencapaiannya bukan makhrajanya, target pencapaiannya adalah ketakwaan. Karena makhraja itu satu keniscayaan bagi orang yang bertakwa. Jadi takwa itu yang menjadi target pencapaian, karena makhrajanya pasti diberikan oleh Allah. Makhraja kalau sudah Allah berikan pasti akan menjadikan kita orang sabar dan syukur, itu puncaknya. Bukan makhraja yang harus sesuai dengan keinginan kita, bukan. Yang pasti Allah menjanjikan bahwa orang takwa itu pasti hidupnya ada jalan keluar, itu aja. Ya ja'allahu makhraja. Tapi makhraja sendiri itu jangan kemudian punya cara berpikir makhrajanya paling enak. Karena kalau makomnya kita masih bisa merasakan enak yang kita anggap enak, gak enak yang kita anggap gak enak, tetap kita gak akan pernah merasakan bahwa itu makhraja. Makhrajanya Allah yang pasti kita ini akan menjadi orang yang kalau itu tidak enak bisa keluar sabarnya, kalau itu memang enak bisa keluar syukurnya. Karena orang yang diberikan menurut dia, Allah ini kan nuruti. Ya wis gak masalah. Kamu ini anggap ini enak gak masalah, itu kan subjektif tergantung manusianya. Yang penting kalau enak syukur. Tapi syukurnya sendiri kita gak pernah tahu. Kita ini kadang-kadang menyimpulkan syukurnya sendiri, kayak gini nih syukur katanya, kayak gini syukur, kayak gini syukur. Nah, mestinya kita ini khawatir. Khawatirnya apa? Kufur terus. Waktu menerima enak gak bisa syukur, waktu menerima gak enak gak bisa sabar. Itu sama-sama kufur itu. Sama-sama kufur. Sama dengan orang kaya yang menganggap bahwa dirinya kaya karena harta, itu kufur. Adil tapi ya, jangan orang kaya, orang miskin yang menganggap dirinya miskin karena gak punya apa-apa, itu juga kufur. Karena dua-duanya sama-sama takdir. Dua-duanya sama-sama keputusannya Allah itu. Jadi orang kaya yang menganggap dirinya kaya karena hartanya, atau orang miskin menganggap dirinya miskin karena gak punya harta, ya sama, imbang berarti. Dan dua-duanya harus lepas dari itu baru. Jadi kita ini kepingin jadi orang apa adanya, ya harus sama-sama keluar dari sifat-sifat itu. Jadi orang takwa itu orang yang Allah berikan jalan keluar. Maka jalan keluarnya kalau datang dari Allah pasti yang terbaik. Nah kita kadang-kadang ikut akal kita ikut berpikir yang terbaik itu yang menurut kita. Jangan menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut Allah berarti puncaknya ada di syukur dan sabar. Mau diberi kondisi apapun tetap sabar, mau diberi kondisi apapun tetap syukur. Ya itu yang puncaknya sudah makhrajah.
Karena itu mau dibawa sebenarnya, bukan yang lain-lain. Nah sekarang mau kita bahas kenapa Sya'ban itu kemudian diaku sebagai bulannya Rasulullah. Karena punya korelasi dengan bulan Rajab sebagai bulannya Allah, punya hubungan dengan bulan Rajab. Kalau di bulan Rajab diaku sebagai bulannya Allah karena di situ Allah kemudian punya satu syariat, satu aturan bahwa kita ini diperintah untuk mengerjakan, untuk melaksanakan sholat, untuk mendirikan sholat. Maka Sya'ban ini punya hubungan yang tidak bisa dipisah. Makanya dengan Rasulullah sampai diaku ya, karena menjadi target pencapaian. Dan di Sya'ban itu ada dua perkara besar: berpindahnya kiblat, ya. Nomor dua, turunnya perintah sholawat. Pertama, pindahnya kiblat. Kiblat itu asalnya Masjidil Aqsa 2 tahun, dipindah oleh Allah ke Masjidil Haram. Bahwa sholat ini sebagai target pencapaiannya adalah sholat ini sampai kepada sholat yang mencetak kita menjadi hamba yang tidak kufur. Pasti begitu. Karena kebalikannya kufur itu Islam, berarti pasrah. Sholat target pencapaiannya adalah bagaimana saya nggak kufur. Pahalanya sholat ini kalau saya sampai nggak kufur. Kalau nggak kufur baru namanya salim. Kolbunya kolbun salim. Karena Islam itu kebalikannya kufur. Bagaimana nggak kufur? Karena idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Kalau Allah berikan sesuatu yang dianggap tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tetap dia akan mengeluh. Kalau Allah memberikan dia sesuatu yang menyenangkan, dia akan congkak, dia akan bangga. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Artinya kalau nggak mengeluh berarti sabar, kalau nggak congkak, nggak tinggi hati, nggak sombong, berarti itu orang syukur. Jadi puncaknya sholat di sana sebenarnya. Illal musallin alladzina hum fi sholatihim da'imun. Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat ini, pahalanya cuma itu aja, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pencapaian, disampaikan kepada sholat yang membawa kita menjadi manusia yang tidak jazua dan tidak manu'a. Karena selama itu masih ada, kita dianggap halu'a, nggak bener. Itu aja kalau mengerjakan sholat cuma itu, supaya tidak berorientasi kemana-mana. Berorientasi kemana-mana. Kenapa harus sholat awal waktu? Kenapa harus sholat jamaah? Kenapa harus sholat ini menjaga kesucian? Itu kan cuma cara supaya kita menjaga sholat kita, supaya Allah berikan iqamah. Jadi itu. Jadi tiga-tiganya itu adalah wilayahnya Allah. Kita nggak pernah tahu. Iqamah itu berarti Allah memberikan kartu identitas muslimin. Sampai kapan? Ya nanti sampai hidup ini gak halu'a. Terus itu aja di bawah sudah. Karena selamanya kita akan menjadi halu'a. Dikasih apa saja Allah gak pernah ada benernya. Dikasih yang enak gak pernah bisa syukur, hasilnya akan manu'a. Ya harus dirasakan sendiri. Arafah nafsah. Ketemu. Harus arafah nafsa kan? Kanjeng Nabi gak boleh terima zakat, Kanjeng Nabi gak boleh terima sedekah, Kanjeng Nabi hanya terima hadiah, kan apa ya? Kalau gak arafah nafsa gak ketemu. Saya kan cuma ngasih contoh, kenapa Rasulullah gak boleh terima zakat. Enak saja akan berpikir karena zakat itu harta kotor, makanya Rasulullah gak boleh terima. Oh, berarti anak yatim menerima harta kotor, janda-janda yang miskin-miskin menerima harta kotor. Kotor itu kalau nggak dibayarkan. Jadi zakat itu nyucikan. Jangan diartikan kalau nyucikan berarti ada harta kotor di harta kita. Dicuci pakai zakat. Yang keluar itu namanya harta kotor. Makanya Rasulullah nggak boleh menerima. Oh berarti harta kotor. Tapi nasibnya nggak enak di orang miskin ya. Menerima zakat harta kotor. Tidak ada harta kotor.
secara fikih aja kita hidup melihat orang yang dapat mencuri, kita dikasih halal dimakan, saya lagi nyurinya. Kecuali saya kerjasama, aku sebagai Joko, aman, itu baru. Kita gak ikut apa-apa, tapi tahu kalau dia tidak dapat mencuri, dikasih, kita dimakan, gak apa-apa kalau fikihnya. Ya, kalau fikihnya enggak. Buktinya dihukum fikih, dihukum perundang-undangan fikih, gak dihukum orangnya. Yang penting tidak ada indikasi dia kerjasama. Berarti dia makan uangnya halal. Tapi orang kalau mau menuju kepada Allah, gak mau kata itu. Karena untuk menuju kepada Allah tidak cukup untuk menjalankan undang-undang fikih. Harus tetap ada penjagaan, namanya waro. Lah waro itu bukan fikih, akhlak. Oh, jangan maksa orang untuk waro. Kalau maksa dirinya boleh. Kalau orang jangan paksa untuk waro. Makanya kalau mau hukumi orang jangan dipaksa. Oh nggak boleh. Karena itu dapat mencuri. Hukumnya apa? Nggak boleh. Oh nggak ikut nyuri. Gitu. Jadi orang dianggap tukang tadah kalau ada indikasi kerjasama dengan pencurinya. Kalau hanya beli barang curian, bukan penadah. Walaupun dia tahu dapat curi. Tapi secara maknawi, secara batin dianggap penadah oleh Allah. Nek karep-karep bukan anak mana ya? Bukan anak mantul itu adalah penadah. Masih polisi kok ngomong penadah, dia penadah. Karena apa? Allah itu ya la musirra wa akhfa. Allah tahu yang rahasia itu. Kesenangan dia oleh barang murah. Padahal eruh deh kalau dapat curian. Fikih itu nahkumu bid-dhawahir, wallahu a'lamu bis-sarair. Kami ini ulama hanya mau menghukum yang zahir saja. Allah yang bagian sarair. Yang bagian sirnya itu Allah. Nah, kita dengan Allah pribadi sir rahasia ini. Senang enggak menerima barang curian? Kalau senang kan enak kita. Kalau orang mau ke Allah betul-betul enggak mau. Jelas enggak mau. Jadi kewaraan itu enggak usah dipaksa, akan muncul sesuai dengan motivasinya. Mau kemana arahnya? Apa hanya menjadi hamba yang semata-matanya menjalankan ibadah? Apa mau ke Allah? Kalau mau ke Allah butuh yang namanya waro, butuh namanya zuhud, butuh ini semuanya butuh. Itu namanya arafah nafsa. Ya. Kenal kepada diri sendiri, di mana kedudukannya diri sendiri. Kanjeng Nabi itu gak boleh nerima zakat, anak cucunya Rasulullah gak boleh nerima zakat. Masih awal-awal tutu anak cucu Kanjeng Nabi mau secara nasab dohir tak ketahuan ya. Kan ada nasab sarair. Ya. Oh, gara-garanya yang bamba kita mungkin bukan orang terkenal, makanya itu boleh saja. Kan? Itu cuma kace, saya kono ketemu nasabnya, saya kira kono ketemu, gitu aja Nabi. Saya nggak bisa pastikan tuh kalau sampai itu bukan anak cucu Rasulullah. Karena secara fakta saya nggak punya catatan, belum ketemu itu baru bagus pastinya. Saya belum ketemu kalau saya bukan anak cucu Rasulullah. Sampai juga belum ketemu. Nah saya kono menang pulang ketemu langsung. Ceritanya ketemu jelas anaknya ini. Ya, kebetulan orang-orangnya orang-orang yang manfaat orang banyak, ulama-ulama besar. Nah kita enggak kan. Ya. Jadi nasabnya jelas, gitu. Nasabnya jelas. Kita ini nggak boleh menyatakan secara pasti. Yang paling tidak belum tahu, belum ketemu lah gitu aja. Mungkin ketemu di kapan atau memang bukan sama sekali memang gitu aja. Ya, memang bukan sama sekali. Nah kalau kita ikut ke sana tidak apa-apa, biar tahu. Jadi kalau Rasulullah nggak boleh menerima zakat, nggak boleh menerima sedekah. Secara fikih kita gini, kalau ngasih apa ini hadiah dari itu. Kalau nggak ngomong nggak apa-apa. Cuman jangan bilang ini zakat saya, nggak sah. Kalau di fikih sampai ngasihkan zakatnya ke anak cucu Rasulullah nggak sah. Secara fikih ya, secara fikih. Jadi saya katakan begini, justru kadang-kadang di luar fikih ini potensinya lebih kuat. Artinya nilai-nilai potensi dominannya kepada ibadah kita lebih kuat yang di luar fikih lah. Ya kayak waro, kayak tawakal itu kan di luar fikih. Di luar fikih, fikih itu hanya kemudian mengatur bagaimana sholatnya tidak salah. Tapi untuk sholat menjadi sholat yang layak atau berharap mendapat iqomah, ya nggak cukup fikih. Supaya dapat pengakuan dari Allah. Sampai ke Mekah, ke Madinah kan ngurus paspor itu namanya iqomah. Sampai diakui sebagai warga Indonesia karena bawa iqomah. Sampai diakui sebagai muslim dia harus iqomah. Harus iqomah. Kalau sudah dapat iqomah sampai tegak sudah diakui, tegak sudah. Ya. Artinya apa? Sudah diakui.
legalisasi jelas sudah tegak sudah. Makanya ibaratnya sampai jalan kan tegak karena bawa iqomah kalau. Tapi sampai nggak bawa iqomah nggak tegak, sembunyi lewat belakang. Makanya kata-kata aqomah yuqimu iqomah tegak, berani dia benar sudah terus itu. Itu namanya iqomah. Kiamat itu juga tegak sebenarnya. Makanya hari ditegakkannya kiamat. Qoma yaqumu qiyamatan. Kata kiamat sama aqoma sama bahasanya kiamat. Ngurusi kiamat yang kurang 50 berapa? 58 lah. Karena umurnya orang Islam, umurnya dunia ini gak akan lebih dari 1500 tahun. Masih itu. Ya, paling kok ngene, kurang tuh kiamat ya. Saya ki ngomong susah. Mengko meneh sibuk sampai tuturan lani mana kiamat itu. Percuma. Ngaji begitu tuh karena saya bukan apa ya. Percuma. Yang penting itu katanya Rasulullah, ada sahabat tanya orang Badui, kapan kiamat Rasulullah? Apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Gitu aja kan. Ya. Apa yang kamu jadikan persiapan kok tanya kiamat? Enggak dijawab kiamatnya dengan Rasulullah. Ya ada Rasulullah kepingin buka-buka ya, karena kita nggak tahu asal usulnya itu apa semuanya. Bahwa sebenarnya Rasulullah itu ngasih hadis ke sahabat dipilih-pilih. Ada sahabat-sahabat. Nah kita ngaji juga begitu. Kiamat tegak sudah. Orang kalau sudah tegak benar sudah. Kalau saya kiamat itu pakai ayat 3 Zulzilatil ardu zilzalaha itu. Mau pakai sudut pandang mana seperti itu. Orang itu kalau sudah sholatnya diterima oleh Allah, hidupnya goyang. Bukan goyang sorok kalau ekonomi, bukan. Hidupnya goyang ini apa? Sudah tak punya absolut kebenaran, hanya Allah. Ngaku salah, goyang. Tidak zulzilatil ardu zilzalaha. Goyang. Ya. Tidak ada yang nggak goyang. Nanti sampai puncaknya adalah orang kalau sudah kiamat, kalau sudah dia tegak sholatnya, faman ya'mal misqala dzarratin, dia tahu kok yang mana yang baik. Kenal sudah, oh ini khairul ya. Kelihatan yang baik, kelihatan yang buruk. Di dalam dirinya itu loh, yang baik dan jujur dia ngaku. Bukan ditutup-tutupi, oh ini faman ya'mal misqala dzarratin khairul ya, wa man ya'mal misqala dzarratin syarrul ya. Dia tahu mana yang khairan yarahu, mana yang syarran yarahu. Itu namanya orang kiamat tegak. Kita kan enggak, kita ini kenal ke amal baik, tapi enggak kenal kepada kebaikan keburukan kita. Karena belum kiamat. Siapa yang enggak tahu amal baik amal buruk? Jelas al halal bayyin wal haram bayyin. Buta betul kalau enggak tahu amal baik amal buruk, itu buta. Enggak perlu ngaji kitab dalam-dalam kalau hanya mengenal mana yang halal mana yang haram. Karena Allah sudah dengan fitrahnya tahu. Minimal ini loh dekat ngasih kitab. Pokoknya yang enggak bahaya itu halal, yang bahaya haram. Menurut dekat ngaji. Al halal bayyin, al haram bayyin. Gitu. Itu kalau amal. Jadi saya sampai itu mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil itu mampu. Kalau barangnya ya. Nah, tapi kebatilan dan kehakan dalam diri itu ya nggak mampu kadang-kadang. Ketutupan dengan egonya, ketutupan dengan kepuasan karena dia sudah berbuat baik banyak. Itu yang kemudian akhirnya nggak ya roh akhirnya. Urutan saja sudah. Keluar semua, wa akhrajatil ardu athqalaha, daripada sampai bayang-bayangkan kiamat nanti sampai enggak mau sampai mestinya mudah-mudahan saya sampai enggak menangi kiamat, rusaknya dunia ini. Enggak menangi, karena apa? Orang yang tersisa waktu kiamat tegak itu orang-orang enggak baik. Nah, sampai untuk membuktikan bahwa kiamat terjadi bagaimana kalau enggak nemu sekarang? Kiamat itu hak, benar, harus ketemu. Enggak penting, ya. Bisa kok, jadi ketemu semua, keluar semua isinya, ini keluar semua. Harus dikeluarkan semua isinya, mana yang hak, mana yang batil. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Hanya berkata manusia, sama manusia, sampai kan manusia, saya manusia, malaha. Oh, kok ini, kok ngene iki. Terus bingung, apa ya, kok gini, terus ini. Ya, sudah kenal sudah. Wa qala al-insanu ma laha. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Ketika itu yang
berbicara adalah tuhadis akhbar, selalu baru khabar. Jadi tuhadis akhbar itu berarti khabarnya keluar semua, ingat. Suaranya Allah yang masuk. Dalam apa? Quran itu amalannya Quran, hadis dengar semua. Kita terus. Ya anna rabbaka auhala, karena Tuhanmu auha, mewahyukanlah kepadanya. Itu kiamat namanya. Orang yang sudah tahu kebaikannya, bukan amalnya ya, kebaikan dirinya dan keburukan dirinya. Dua harus imbang. Gak boleh orang lihat dirinya baik, itu gak boleh. Karena dua kiamat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan dalam dirinya dia ketemukan. Disyukuri. Sekecil apapun keburukan dalam dirinya. Nah, sebenarnya agama ini sudah gak perlu membicarakan ojo zina, ojo iki, sudah larangan sudah. Amal jelas sudah. Ngaji begini ini setelah gak kerjakan semuanya itu sembahyang. Itu kan kelihatan soalnya. Dah habis kerjakan sholat. Karena persoalannya sholat ini kan punya target pencapaian, bukan hanya dikerjakan. Kalau sampai tujuannya surga malah bingung nanti. Baru saya bacakan hadis di sini. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini kan biar kan seneng kalau Bukhari Muslim. Iya, no lain tak belum. Kalau supaya mau hebat ya, saya kak belok yang hadis milih barang. Oh, Bukhari Muslim. Kayak lainnya kak payu. Lainnya pakai. Ulama ini Jalaluddin Asyuyuti, Ibnu Hajar Asqalani sepakat bahwa kitab rujukannya Islam itu kutubus sittah 6. Jadi semuanya sudah tinggal terima aja. Ini kebetulan saya baca Rawahul Bukhari Muslim. Kenapa saya tahu ada kitabnya? Biasanya nggak tahu apa loh. Ya, kata kalau Allah mau bilang kiai saya yang itu bilang begini, kalau kamu baca hadis tanyakan orang rawu siapa? Rawu Muslim, guys. Pokoknya rawu Muslim toh. Gitu. Malah Muslim artinya wong Islam. Ya, Imam Bukhari wong Islam, Imam Muslim wong Islam, Imam Abu Dawud wong Islam. Tak kira lucu berarti. Jadi kalau ngomong itu jangan sampai bohong, tapi benar tapi nggak bohong, nggak benar tapi nggak bohong. Kan benar rawu Muslim. Rawu siapa? Muslim. Mana ya hadis mana? Kau siapa? Muslim tok pokoknya. Berarti dia ngaji di pondok, kitab Sahih Muslim tok berarti ya. Tak ngaji Sahih Bukhari berarti. Padahal sebenarnya dia nggak tahu loh siapa, cuma jawabnya Muslim. Bukan pesan kayak gitu. Pokoknya kalau nggak tahu tanya kau siapa? Muslim. Imam Bukhari orang Muslim. Imam Muslim orang Muslim. Imam Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Dawud itu Muslim semua. Kan benar nggak bohong? Wah Muslim kan. Iya. Inna rajul layak malu amala ahli jannah. Sesungguhnya orang laki-laki layak malu, sungguh berbuat, pakai lam taukid. Inna sesungguhnya ar-rajula orang laki-laki layak malu, sungguh berbuat amala ahli jannah, amalnya orang surga. Fima yabdu, dengan apa yang dia tampakkan, tampak amalnya, kelihatan linas kepada orang lain. Wa huwa min ahlinna, dia itu termasuk orang neraka. Tak jelas loh. Jadi kita ini harus bergantung ke Allah di dunia ini. Katanya Nabi, ada orang-orang laki-laki itu layak malu amala ahli jannah, sungguh dia berbuat amalnya surga. Fima, dengan sesuatu yabdu, bada ayabdu, yang tampak, sengketok. Nah, kadang-kadang yang kelihatan itu bukan aslinya, kan begitu maksudnya. Nah, yang tahu aslinya sampai sendiri orang nafsa, terus gak ngurusi orang. Makanya nggak bisa mengukur orang dengan amal yang tampak itu. Karena sini jelas ada orang laki-laki layak malu, sungguh dia berbuat amalah ahli jannah, amalnya orang surga. Fima, dengan apa-apa atau sesuatu yabdu, dia tampak linas di hadapan orang. Wa huwa min ahlina. Ya. Wa innar rajul, dan sesungguhnya orang laki-laki layak malu, sungguh berbuat amalah ahli nar, amalnya ahli neraka. Fima yabdu linnas, dengan apa yang dia tampak di hadapan manusia, tapi wa huwa min ahli jannah, dia itu ahli surga. Hah? Nek orientasi di surga neraka bingung sampai nanti tambahan. Ini loh sama, makanya sampai nanti gampang-gampang ngomong neraka ke orang, nggak jelas. Amalnya amal ahlina. Loh, sampai ini bukan untuk mengukur orang hadis ini. Allah hanya ingin, Nabi hanya ingin memberikan pelajaran bahwa surga dengan neraka nggak ada sebab musababnya. Allah yang menentukan. Allah.
Nah kita ini mengerjakan perintahnya Allah, kan memang dipanggil sebagai hamba, hamba yang itu kerjakan. Tapi kemudian menjadi sebab musabib bahwa amal ini yang menjadikan surga, sampai berani hanya menerakakan orang. Padahal orang ini mengerjakan perbuatan neraka, kita masih belum bisa untuk memberikan satu hukuman atau ngejas orang itu orang ahli neraka, belum. Gak ada kejelasan surga neraka itu. Yang kejelasannya adalah pencapaiannya, ini mau kemana arahnya, mau menghambakan diri. Yang nanti puncaknya Allah panggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan Allah yang manggil dulu kalau mau mutmainnah. Ya, sampai kepingin masuk surga, tidak masalah namanya kepingin. Tapi harus tahu surganya apa dulu. Karena boleh apa? Ada kemungkinan surga sampai nanti punya kesimpulan sendiri surganya nanti. Ya. Karena hadis yang pernah saya bacakan, ditanyakan oleh Allah sudah ridho, kaget tuh, masih ridho takut ini, kaget tuh, masih dikejar oleh Allah sudah ridho di surga ya. Allah berkata ke ahli jannah, ya ahlal jannah aradi itu sudah ridho, masih ridho pertanyaannya, sudah masuk di surga ya? Belum ya, kaget, malah nardo, masa kami gak ridho ya Allah, pokok tanah sungguh telah kau berikan kami malam yukti ahadun yang tidak akan pernah bisa orang ngasih kayak gini. Masa kami nggak ridho? Tanya lagi Allah. Ala uktikum bi afdhalin min dzalik. Kau belum tak kayak selebih itu kau surga. Soal mana? Masih ada terus. Kaget tak jawab iya ya Allah. Enggak, orang surga kaget. Cekek kan? Kaget. Enggak ngaji berarti. Kecuali malaikat oh udah ngaji. Sebelum surga. Itu ceritanya tak apa-apa bangun surga dengan guna. Ya karena surga nafsu, terus gak masalah. Padahal ini rentetannya, ini pertanyaannya, ini tuntutannya bahwa ini yang paling mahal sebenarnya harus jadi pencapaian. Ala utikum bi afdhalin min dzalik. Mau kamu saya kasih lebih baik dari ini? Kaget orang surga, bukan bala ya Allah, bukan begitu, bukan. Iya ya Allah, bukan, tapi masih tanya orang surga kaget. Ada pertanyaan begini. Ayu syai'in afdhalu min dzalik. Apa ya Allah yang lebih mulia dari ini? Padahal Allah tanya, orang belum tak kayak lebih utama. Betul kan iya lah ya. Berhubung saking orang kaget ternyata nggak jawab iya dia, malah tanya, loh orang saya kaget mana ya? Loh ada. Oh, makanya ini kan untungnya orang ngaji kan begitu punya orientasi. Oh sudah jelas rodiatan mardiyah, baru jadi fathul fi ibadi. Pencapaian kita di situ. Fathul fi ibadi. Ya. Jadi hambanya Allah dulu, baru urusan surga. Nah kita sudah ngaku jadi hambanya gara-gara hanya mengerjakan amal baik. Padahal surga itu tempatnya orang baik, bukan tempatnya amal baik. Gitu, surga itu tempatnya orang baik. Orang baik itu di surga hanya orang ridho. Makanya dinamakan Islam karena ajarannya paling tinggi ridho. Ridho itu pasrah. Ajaran orang Jawa ridho. Ya, nggak bisa ngomong ridho, ridho. Apa bedanya ajaran yang dibawa Nabi Nuh awal rusul ya, Nabi Nuh awal rusulnya sampai ke Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad, apa bedanya dengan Rasulullah ajarannya? Apa bedanya? Gak ada beda, sama dari Allah kan, satu Tuhan kan, berarti sama. Cuma sedikit jeneng Islam, sampai kanjeng Nabi itu. Artinya apa? Puncaknya sudah yang dikasihkan. Yang kemarin itu amalia-amalia yang semuanya lengkap, tapi ditutup dengan Rasulullah sebagai khatamul nubuwah. Nabi menutup bahwa ajaran Islam inna dina indallahil. Ayat ini loh gak pernah ada di Taurat, di Zabur, bahwa ajarannya Allah namanya Islam itu gak ada. Di Zabur, di Taurat gak ada, baru keluar di Rasulullah. Kemudian diterangkan lagi hanya Rasulullah dapat Fatihah untuk berhubungan dengan Allah, diberi Fatihah. Kan yang Nabi kan keluar dari masjid, malaikat Jibril datang dikasih Fatihah. Paling senang Rasulullah dikasih Fatihah ini. Karena Fatihah gak pernah ada di Zabur, di Injil, di Taurat gak pernah ada. Makanya disebut Sabul Madani, 7 ayat yang sangat terpuji karena gak pernah ada. Ini inna dina indallahil Islam, dikasih tahu gini loh cara jadi orang Islam itu maliki yaumiddin, karena besok Allah akan menjadi pengadilnya agama. Pengadilnya agama, bukan pengadilnya amal. Nah orang ngaji ini kalau meremehkan amal, loh amal ad-din mau diisi apa kalau gak diisi amal? Pengamal di penghambaan. Sampai hidup lo gak mungkin lepas dari amal. Nah masalahnya amal gak berorientasi ke agama, berorientasi kepada ego. Noto
noto iki cari ini yang buat. Malik yaumiddin. Allah itu besok jadi rajanya agama. Malik itu raja, yaumiddin hari di mana agama jadi kasus utamanya besok. Jadi pengadilan utamanya kasusnya adalah agama. Malik yaumiddin. Tapi di Quran diartikan rajanya hari kiamat, rajanya hari akhir. Tapi masalahnya kok pakai din. Biar kenal din itu apa? Inna dina indallahil Islam. Iya karena butuh ibadah Allah. Wa iya karena nasta'in. Untuk ibadah diri jalur dulu sampai ngomong la haula wala quwwata illa billah. Enggak mampu. Allah kasih misalnya gitu deh. Ya, jadi karena saya la haula wala quwwata. Ada kalau ihdinas siratal mustaqim. Minta. Nah. Ya ini pencapaian saya kasih contoh pencapaian. Jadi kalau ada sekarang di zaman kita ketakutan macam-macam, kemudian mikir berarti dunia mau kiamat Pak, nggak tambah dekat dengan Allah, saya malah tambah stres lagi ya Pak, mikir kiamat Pak, mau kehilangan nanti mati. Ya. Terus kalau saya itu yang dipikir, percuma, orang sampai nggak mungkin menangi kiamat kalau sampai orang baik. Karena Allah menganggap sampai orang baik nggak menang kiamat. Ya, dikasih asap dengan Allah mati semua. Iya dikasih asap, dikasih dukhon. Setelah Imam Mahdi semuanya ada asap baru, nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. Ya. Saya takut sama ngomong gitu. Kan sampai tahu jadi kamu ngomong kok ngarep ya. Percuma diceritakan. Malah tadi apa yang dikira, nggak usah. Kalau saya ngaji dapat dari Allah, dapat ilmunya orang-orang yang saya ngaji itu kayak gini ini. Daripada mikir kiamat rusaknya, dan mikir kiamatnya sendiri kok. Itu sudah pasti ketemu nanti. Pasti ketemu. Ya. Orang ini kalau sholatnya iqomah, orang ini kalau sholatnya sudah iqomah, sudah tegak, terbangun betul. Makanya Nabi Ibrahim jadi orang bodoh di hadapan Allah. Ya apa caranya biar iqomah? Terus tak pakai cara. Robbi ja'alni muki masalah. Situ. Allah tak sini caranya. Saya kira bicara cuma itu mau, sholatnya diperbaiki gitu. Tetapi motivasi jelas. Saya memperbaiki sholatnya apa? Berharap Allah memberikan iqomah, bukan yang lain. Berharap Allah memberikan iqomah. Karena yang diharapkan iqomah berarti sholatnya pasti ke Allah, nggak ke lain. Karena yang bisa ngasih iqomah cuma Allah. Iqomah itu apa? Pengakuan Allah. Kamu muslim berarti. Kalau kamu sudah muslim, Allah kasih khusyuk. Nah khusyuk itu adalah bukan sifatnya sholat, sifatnya orangnya. Jadi terkutuk sembahyang kepingin khusyuk itu. Mulai berangkat ke koma sembahyang kepingin khusyuk. Kalau kepingin khusyuk jangan sholatnya, minta ke Allah jadi orang khusyuk. Orang khusyuk itu hidupnya kayak sholat. Itu tawadhu, tambangnya sujud, rukuk, tawakal semuanya sudah ada semua sudah. Itu orang khusyuk. Kan kelihatan sudah itu, bisa dirasakan. Gak bisa ngukur-ngukur. Kalau khusyuk kena api gak terasa, khusyuk kena panah dicabut gak terasa, itu khariqul adat. Sewaktu-waktu tok itu. Allah gak mungkin mencabut sunnahnya. Namanya kena panah pasti sakit. Ketika Allah cabut sakitnya itu khariqul adat. Sebagai pembelajaran itu. Nah itu berlaku bendino, amblas dunia gak cocok aja. Sifatnya api Pak, panas membakar. Sewaktu-waktu ada Allah dicabut untuk Nabi Ibrahim. Untuk Sayyidina Zainal Abidin As-Sajjad, putranya Sayyidina Husain, berarti cicinya Kanjeng Nabi, sholat, kebakar, gak terasa rumahnya hangus sampai habis, badannya barang gak kebakar. Setelah assalamualaikum baru rumahnya gak ada. Apakah sampai ngomong khusyuk seperti itu? Wajah buyar kita kalau suka gitu. Ya, jangan ngaji gitu. Khusyuk itu kalau ngomong gak terus apa-apa. Nah, khusyuk itu jiwa. Ada orang tidak terasa apa-apa itu Allah masih khariqul adat. Kayak saya dapat cerita dari kiai saya gitu kamu. Beliau dapat cerita dari gurunya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad itu dapat cerita dari abahnya. Mbahnya namanya Sayyid Abbas itu sholat ketika asar tahiyat langsung gak berubah 40 hari. Ini kan kesanatan saya ceritakan. Saya ngaji dapat cerita dari kiai saya. Kiai saya dari gurunya Sayyid Muhammad di Mekah. Sayyid Muhammad dapat cerita dari abahnya. Waktu itu masih kecil tak ngerti ya. Tapi abahnya cerita dulu banyak kamu sholat satu saat asar langsung gak berubah kan. Posisi tahiyat akhir 40 hari duduk. Itu khariqul adat. Sampai yang ngaji khusyuk kepengin buat ngono ya kata tutup. Wong itu pemberiannya Allah, haknya Allah.
Harikul ada mau ngangkat api. Kanjeng Nabi loh tangannya keluar air gak tiap hari. Nek pendino, aduh, sahabat keenaan banget. Kanjeng Nabi air, ngomong-ngomong banget. Tidak mungkin sahabat begitu. Dilihat gak ada air, sahabat kehausan keluar. Rahmatnya Rasulullah, air mancur dan jadinya. Ketika makanan sedikit, ada yang lapar banyak, diputer ke Kanjeng Nabi tadi akeh. Tapi akeh nih, nggak sampai merusak sunatullah, nggak kemudian ting 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 pancingan jadi celana. Sampai kan kepingin gini, ya Allah kasih rezeki yang banyak, rezeki banyak itu toko 1 tadi 200, tadi 500, tadi 1 juta, itu kan rezeki banyak. Padahal banyak itu nggak usah dirubah, Allah bisa. Jadi dohir batin. Kalau sampai minta banyak, ternyata banyak betul, itu bukan karena mintanya sampean, memang jatahnya begitu sunatullah. Tapi jangan menutup kemungkinan celah bahwa Allah bisa membayarkan tanpa merubah. Makanya Kanjeng Nabi diundang untuk makan gulai lah, namanya kambing, jumlah kambing kecil. Bisik-bisik Rasulullah, saya punya kambing di rumah, mari makan, ngajak beberapa orang. Maksudnya sahabat-sahabat utama yang dekat dengan Rasulullah. Ternyata Rasulullah diumumkan di masjid, mari sembahyang bareng. Ayo ke rumahnya si Mulan, ada makanan. Masjid datang semua. Padahal dia sak panci jili, bingung ya. Cari bojone sing wedok Roma, sampai gak ngomong tak masuk sama Kanjeng Nabi. Nek titik, mah bisa kan Kanjeng Nabi lah gak karo jadi ngono. Sampai saya ngomongin, Rasulullah aja yang ngomongin. Akhirnya Rasulullah digoda taker dapat nerima, bujuk lagi taker. Ternyata semua makan ini kan enggak tahu. Jahit kantong dari kulit. Rasulullah punya kantong dari kulit, punya Abu Hurairah. Ketika kelaparan gak ada makanan diminta, mana pegang dengan Rasulullah masuk tangannya. Saya lagi kurma ini. Orang ratusan sahabat, nggak habis ini. Makanya katanya Sayyidina Abu Hurairah, saya susah hidup 2 kali itu. Ini hebatnya. Sampai berapa susahnya? Dari gitu. Sama kan. Padahal makan lancar, susah. Kok makan nggak pernah absen sampai masih susah. Ini deh, saya susah hanya hasil tuh fi hayati haznain. Saya susah hidup saya cuma 2 kali. Mautu Rasulillah, wafatnya Nabi Muhammad, dan hilangnya kantong ini. Kanjeng Nabi hilang, kantong hilang. Ini kantong ini terus habis kurma ini, nggak pernah diisi selama Rasulullah hidup. Nah ini kalau Rasulullah hidup, kantong masih terus, berarti yang hebat kantongnya. Ini hebatnya Allah. Kalau Nabi Muhammad masih meninggal, ini kantong masih begini, berarti yang hebat kantongnya lah. Rasulullah meninggal, ini hilang, supaya nggak berlaku lagi. Jadi tangannya Rasulullah itu barokah. Nah, sholawatnya ke Rasulullah tapi hidup nggak pernah barokah gitu. Murah, nggak ada terus. Sholawatnya macam-macam, gini. Tapi kan jadi, kepingin akeh doa. Saya kepingin akeh harus nambah, ya nambah. Sekarang dapat 100, tapi kebutuhan nggak cukup. Dapat 50, kak perlu apa-apa. Kan masalah, cuma kata Allah. Sampai gini, coba oleh 100 kali sampai lagi, baru sampai ya. Ini mikirnya itu. Ya, jadi kepingin banyak terus. Aduh, Allah tuh paling senang dimintai banyak, tapi jangan ikut-ikut. Jangan ikut-ikut, ya. Ya, gitu itu sudah. Nah, jadi ini cari apa cara berpikir supaya merdeka itu ini. Ya. Udah, nggak ada surga yang pakai sebab-sebab. Surga itu Allah yang masukkan dengan rahmatnya. Itu untuk satu. Nggak boleh bergantung dengan amal, nggak boleh. Tapi jangan meremehkan amal, karena amal itu bentuk nggak bisa menghambakan. Kalau Allah minta sampai ibadah harus pakai amal, tapi ibadahnya bukan amalnya itu, orientasinya, tujuannya mau jadi apa namanya, ditata oleh ulama kan, ditata. Ya. Jadi saya kembalikan ke Sya'ban ini supaya kita dapat tambahan bahwa Rasulullah itu menerima sholat tidak melalui malaikat Jibril. Siapa yang nggak tahu kalau sholat itu mulia? Pasti orang bilang mulia sholat itu. Kenapa? Kalau lainnya lewat malaikat Jibril, kalau sholat langsung. Justru sholat langsung itulah yang menjadi pelajaran bahwa sholat ini ibarat kita membangun hubungan untuk menuju kepada Allah. Nah kalau mau menuju kepada Allah, kiblatnya jelas, Masjidil Haram. Start awalnya, makanya harus menerimanya berangkatnya dari Masjidil Haram, bukan berangkat dari Masjidil Aqsa. Padahal Masjidil Aqsa itu sudah kiblatnya para nabi. Supaya apa? Supaya tahu bahwa sholat ini sebagai bentuk hubungan dengan Allah baru bisa berjalan, diomongi berjalan. Kalau kita sudah startnya Masjidil Haram, apa haram itu? Ihram, menjaga diri jangan sampai merugikan makhluknya Allah yang lain. Ojo rusak. Iya wes ya. Sampai kena corona gak apa-apa, pokoknya nyebar corona gitu aja.
sembunyi virus kok pada tahu. Sudah, Masjidil Haram itu ihram, nggak boleh ganggu orang, nggak boleh siapa-siapa, nggak boleh menyakiti orang lain, itu ihram. Nanti harus nyampe ke Masjidil Aqsa, itu pencapaian. Makanya Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apa Aqsa itu? Kalau sampai baca sholawat munjid loh. Wa tuballighuna biha aqsal Aqsa, puncaknya di situ. Yang ke atas ini nggak masuk sudah, nggak masuk hitungan. Karena makanya yang di dunia itu Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Berarti setaknya Masjidil Aqsa. Kalau sampai mempunyai akhlak ini di dunia, sosialisasi masyarakat. Nek sing ndukur itu urusan pribadi sampean itu dengan Allah itu. Nggak diceritakan sudah itu. Jadi kalau mau sholat ini menjadi sebuah hubungan dengan Allah, mulailah dari Masjidil Haram. Apa? Ihram. Makanya sholat Allahu Akbar takbiratul ihram. Putus semua sudah. Nggak boleh mengerjakan yang enggak. Ya. Jadi akhirnya Masjidil Aqsa itu adalah orang yang sudah berkorban. Makanya nabi-nabi itu semua akhlaknya berkorban. Berkorban semua. Berkorban. Berkorban itu apa? Mengerjakan kebaikan tapi nggak mendapat balasan yang setimpal. Itu namanya berkorban. Sampai Tuhan ya mudah-mudahan dapat balasan setimpal. Kan begitu kan? Nah, kalau nggak tahu berkorban, nggak tahu berkorban. Maksudnya karena apa? Ngasih balasannya lebih besar. Itu permintaan sebagai hamba boleh. Tapi suatu saat dapat kondisi sampai berbuat baik nggak dapat balasan, disitulah Allah mengkondisikan kita berkorban. Lorong memang, nanti lorong. Berbuat baik dibalas keburukan. Bayangkan Rasulullah kurang apa ya? Dia omongin gila, dia omongin tukang sihir. Iku lah Kanjeng Nabi, aku tutup. Lo katanya mau ikut Rasulullah. Oh, kan bingung aja kita ini muter-muter ngono. Katanya melo Kanjeng Nabi tapi kepengin sing enak. Akhirnya sing iso dimelo ya apa? Itu tadi cara makan, cara berpakaian, digawa kebanggaan aja. Nganggep wong sing mangan kaya Kanjeng Nabi salah. Sing gak kelambine kaya Rasulullah salah. Karena sing ditiru mek kulit tok. Padahal kalau mau ikut Rasulullah harus ke situ. Ke Masjidil Aqsa itu. Selesai sudah. Nah, besok lagi ya. Tinggal sholawatnya sekarang ya, sholawatnya ya. Kenapa kok innallaha malaikatahu yusholluna ala kok gak ala rasul ya, itu yang mau saya bahas ya nanti nomor 2-nya. Kenapa sholawat ini kok Qur'annya Arab bunyi gini, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, kok gak yusholluna ala rasul? Padahal sampai ngaji tauhid mulai kecil apa? Rasul dengan nabi tiga mana? Tiga rasul. Kalau rasul pasti nabi, kalau nabi belum tentu. Nah, sholawat untuk Nabi, bukan untuk Rasul. Maksudnya gini loh, kenapa Allah kok bilang Nabi, gak bilang Rasul? Nah, itu ada jawabannya. Nek sih gak film mikir ini, oh nanti bahas penting sholawat kan belum kan? Nah, jadi sekarang kan mau mikir, kenapa Allah pakai Nabi, kok gak pakai Rasul? Jadi besok mudah-mudahan bisa ngaji lagi, kita teruskan bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.